Bab 562. Apakah sulit? Aku senantiasa menantikan kedatangan penerus Kaisar Pedang. Sayangnya, Roni Liao tiba-tiba berhenti bicara. Dia menatap Louis Lu dan tersenyum pahit, seolah-olah tidak leluasa untuk melanjutkan kata-katanya. Jika dilanjutkan, hanya akan membuat hati sakit. Namun, Louis Lu juga tidak peduli. Sayangnya, aku yang penerus Kaisar Pedang ini hanya memiliki basis kultivasi tahap energi refining. Keberadaan yang tidak berguna di Kunlun. Karena itu Ketua Liao sangat kecewa, kan? Jangan bicara seperti itu. Jika Kaisar Pedang Semesta telah memilih Saudara Zhang, boleh jadi Saudara Zhang memiliki sesuatu yang istimewa. Ujar Roni Liao dengan ekspresi rumit. Dia telah mengatakan ini berkali-kali. Tapi entah untuk menghibur Louis Lu atau dirinya sendiri. Louis Lu menatap dua salinan seni pedang di tangannya dan merenung. Beberapa saat kemudian, Ketua Liao, bawalah kembali salinan seni pedang roh ini. Aku tidak membutuhkannya. Dan tolong carikan tempat yang tenang untuk berlatih pedang. Aku ingin bertapa beberapa hari, kata Louis Lu. Kamu yakin? Roni Liao menatap heran. Louis Lu mengatakan dia tidak membutuhkan seni pedang roh. Berarti dia memutuskan untuk mempelajari seni pedang versi asli, yaitu seni pedang kaisar. Ini merupakan kepercayaan diri yang sangat kuat. Tapi, Louis Lu juga mengatakan ingin bertapa untuk beberapa hari. Beberapa hari. Di antara murid 3 sekte pedang besar, termasuk ketua dan para tetua, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti ini. Karena sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui dasar seni pedang hanya dalam beberapa hari saja. Kecuali para jenius ilmu pedang yang mengikuti Kaisar Pedang Semesta ke Gunung Jiexing, baru punya kemungkinan untuk menguasai sedikit seni tersebut dalam beberapa hari. Kepercayaan diri Louis Lu kelewat tinggi. Saudara Zhang, sebenarnya kamu tidak perlu buru-buru. Yang kuberikan ini hanya salinan, bukan yang asli. Kamu bisa membawanya dan latih pelan-pelan. Dia mengira Louis Lu khawatir kalau salinan seni pedang tersebut harus segera dikembalikan begitu waktunya tiba. Karena itu akan dipelajari buru-buru. Dia memberikan salinan seni pedang ini kepada Louis Lu dengan tulus dan tidak pernah berpikir untuk minta dikembalikan. Louis Lu menggeleng sambil tersenyum dan berkata, Ketua Liao salah paham. Aku bukan buru-buru. Tapi karena kamu telah mengeluarkan ketulusanmu, aku juga harus menunjukkan bakatku. Sebagai pewaris, Louis Lu mewakili pandangan dan penilaian Kaisar Pedang Semesta. Sedangkan Roni Liao sangat memuja dan menghormati Kaisar Pedang Semesta. Itulah mengapa dia sangat baik padanya. Apa yang dapat dilakukan Louis Lu adalah memberitahu Roni Liao melalui tindakannya bahwa penilaian dan penglihatan idolanya tidak salah. Juga tidak akan mengecewakan ketulusannya. Untuk seorang jenius, waktu beberapa hari ini sudah cukup. Meskipun Louis Lu belum pernah bersentuhan dengan ilmu pedang sebelumnya, namun setelah mewarisi niat pedang tingkat kaisar, dia punya kepercayaan diri ini. Melihat tekad Louis Lu, maka Roni Liao tidak lagi mematahkan semangatnya. Pikirnya setelah berlatih beberapa hari, dia akan mengerti kalau hal ini tidak bisa buru-buru. Kalau begitu, Saudara Zhang ikuti aku. Roni Liao membawa Louis Lu ke tempat terpencil untuk melatih pedang. Ini adalah tempat Roni Liao biasanya berlatih pedang. Ada penjaga di luar gerbang dan tidak akan mudah terganggu. Saudara Zhang, apa perlu aku memilih pedang bagus untukmu? Tanya Roni Liao. Tidak, aku sendiri punya. Senyum Louis Lu. Sebuah sinar merah berkelebat, dan pedang Dewa Roh Kaisar muncul di tangannya.
Roni Liao semula tidak tanggap dengan serius. Tapi setelah melihat pedang Dewa Roh Kaisar, dia sangat terkejut. Saudara Zhang, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Tanyanya. Kudapatkan secara kebetulan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya merasa pedangmu ini berbeda dari pedang biasa. Aku juga tidak bisa mengatakan apa yang beda. Mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin. Louis Lu tentu saja tahu kalau pedang Dewa Roh Kaisar ini tidak sederhana. Pedang ini diberikan oleh guru Tao Tua padanya. Apalagi tua bangka itu tidak pernah punya barang biasa. Roni Liao memandang pedang Dewa Roh Kaisar sebentar. Tapi tidak ada sesuatu yang terlihat olehnya. Akhirnya dia menyerah dan berkata, "Kalau begitu, silakan saudara Zhang berlatih dengan tenang di sini. Katakan saja kalau ada yang dibutuhkan. Penjaga di luar gerbang akan menyampaikannya padaku." "Terima kasih Ketua Liao," ucap Louis Lu terharu. Roni Liao tersenyum, lalu berbalik hendak pergi. Tapi setiba di gerbang halaman, dia berpaling lagi dan berkata, "Seni pedang kaisar adalah sesuatu yang dipahami kaisar pedang semesta di setengah hidupnya. Wajar jika agak sulit. Jadi, saudara Zhang jangan putus asa kalau merasa berat. Masih banyak waktu di masa depan." Louis Lu hanya mengangguk dalam diam. Setelah Roni Liao pergi, Louis Lu melesatkan satu tebasan. Sinar pedang menyala tajam tanpa kehilangan spiritualnya. Ini adalah langkah yang dia hafal ketika Roni Liao menyerahkan salinan seni pedang kaisar padanya. Dan dikembangkan dengan mudah olehnya. Apakah ini sulit? Apa itu jenius? Jenius adalah ketika semua persoalan sulit tidak bisa dipecahkan orang lain. Tapi saat sampai di tangan sendiri, malah menjadi nilai tambah dasar persoalan tersebut. Dan Louis Lu adalah jenius yang seperti itu. Sekte Pedang Kuno. Fone Zhuang dan Jerome Xie ada di sini. Jelas hubungan kedua sekte mereka lebih harmonis dibanding dengan sekte Spirit Sword. Lebih tepatnya lagi, sekte pedang kuno dan sekte pedang mistik lebih selaras demi kepentingan. Menghentikan pembagian jimat pedang yang bertentangan dengan keinginan Kaisar Pedang Semesta juga merupakan hasil diskusi kedua sekte ini. Saat ini, raut wajah keduanya tampak sangat buruk. Baru saja, mereka sama-sama mengalami halusinasi dan secara keliru menganggap Louis Lu sebagai Kaisar Pedang Semesta. Mungkin karena ada perasaan bersalah di hati mereka, sehingga begitu mudah ketakutan. Setelah teringat lagi sekarang, tiba-tiba saja merasa sangat memalukan. Mereka berdua sebagai ketua sekte pedang sampai berlutut pada seorang kultivator tahap energi refining. Ini benar-benar aib yang tak terhapuskan dalam hidup mereka. Benar. Meskipun Louis Lu mendapatkan warisan Kaisar Pedang Semesta, namun bagi Fone Zhuang dan Jerome Xie, dia tetaplah sampah tak berguna. Karena basis kultivasinya hanya tahap energi refining. Entah karena sudah terlalu lama atau penglihatan Kaisar Pedang Semesta yang kabur, dia tidak memilih di antara begitu banyak murid unggul di 3 sekte pedang besar. Malah memilih seorang tak berguna. Sungguh sulit dimengerti. Yang lebih menggelikan lagi adalah Roni Liao juga memiliki pikiran aneh, yang menginginkan sampah itu menjadi penguasa 3 sekte. Jujur saja, aku tidak terima. Aku juga sama. Bersambung.